Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat dan teman-teman semua setanah air dan sebangsa kiranya dimanapun Anda berada. Pada sore hari ini saya ingin membagi cerita kepada semua teman-teman saya dengan judul ceritanya adalah antara rugi dan beruntung. Baik, saya akan memulai atau membahas tentang cerita apa itu rugi dan apa itu beruntung dalam menjalani kehidupan ini, yang artinya dunia dan akhirat. Baik, kita mulai dari pembicaraan tentang kerugian. Mungkin hingga hari ini kita sudah beberapa waktu menikmati kehidupan atau menjalani kehidupan ini, kiranya hampir 10 atau 20 bahkan 30 tahunan yang kita sudah berada di alam dunia ini. Namun kiranya teman-teman semua yang saya muliakan dan yang saya hormati, setiap saat dan detik kiranya kita tidak selalu lupa mengingat antara nasib daripada yang namanya beruntung ataupun rugi. Tentunya setiap manusia berkeinginan beruntung dan tidak mau akan yang namanya rugi. Tetapi secara tidak sadar di sini bahwa kita sesungguhnya telah tertipu di dalam keadaan dan kondisi yang pada prinsip yang sudah kita jalani sesungguhnya sangatlah rugi. Bila mana yang saya maksud rugi, ketika kita hidup di alam dunia ini kita tidak selalu beriman kepada Allah ataupun tidak selalu menjalankan aktivitas ibadah kepadanya Allah Subhanahu wa taala, sudah barang tentu kita adalah orang-orang yang rugi. Terutama sekali sebelum saya sampaikan atau sebelum saya tujukan kepada siapapun, maka terlebih dahulu saya tujukan kepada diri saya sendiri bahwa saya sendiri adalah termasuk orang-orang yang sangat rugi. Kenapa? Karena ketika saya sadari bahwa terkait dengan ibadah ataupun beriman kepada Allah, mungkin saya sangat-sangat jauh daripada hal tersebut. Kenapa? Karena saya selalu lalai dalam kesadaran saya sendiri dalam menjalani waktu, baik ritual ibadah ataupun sifat keimanan kepada Allah, bahkan berbuat kebaikan-kebaikan yang memang diridai Allah. Karena saya sangat menyadari saya adalah orang yang pertama mungkin barangkali awam yang tidak punya banyak ilmu tentang agama, dan saya kadangkala sangat cepat terpesona di dalam kemewahan-kemewahan dunia ini, hingga tiada malam, kadangkala tiada siang dan detik ataupun waktu, kadangkala hampir 99% pemikiran saya selalu berpikir untuk bagaimana cara meraih impian-impian yang kadangkala tujuannya hanya untuk semata-mata untuk kenikmatan di duniawi saja. Dan oleh karena itu saya hingga lupa melaksanakan segala apapun hal-hal yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya di dunia ini. Jadi itulah kerugian-kerugian yang hingga saat ini mungkin ketika saya sadari selama beberapa puluh tahun mungkin saya yang sudah diberikan umur ataupun sudah saya jalankan daripada menjalani kehidupan yang sudah ditakdirkan oleh Allah Tuhan semesta alam yang maha pencipta. Namun ternyata hingga detik ini saya sangat menyadari kalau saya adalah orang yang sangat-sangat rugi. Dan mungkin barangkali jika ada yang kesamaan di cerita ini, teman-teman semua, saudara-saudaraku yang saya muliakan di seluruh tanah air dimanapun kiranya Anda berada, maka oleh karena itu ketika kita menyadari bahwa kita adalah tergolong daripada orang-orang yang rugi, maka marilah kita tingkatkan bagaimana cara untuk menstabilisasi keimbangan antara ketika kita menikmati hidup di dunia ini, dan juga kita jangan sekali-kali lupa bagaimana pula masa depan kita hidup di akhirat kelak. Karena dunia adalah sebuah wadah tempat mengutip segala amal ibadah
yang akhir daripada kenikmatan kutipan tersebut dapat kita rasakan di hari kemudian atau di akhirat kelak. Itulah topik pertama terkait dengan hal yang rugi, sebagaimana yang saya ceritakan tadi tentang judul antara rugi dengan beruntung ataupun beruntung dengan rugi. Itulah salah satu topik ataupun pembahasan terkait dengan apa yang dimaksud rugi. Rugi adalah melalaikan waktu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya sendiri adalah orang tergolong daripada orang yang rugi tersebut. Nah, selanjutnya adalah beruntung. Beruntung siapakah di antara kita orang-orang yang beruntung, yang pada sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang yang beruntung adalah yang pertama menurut pendapat saya, orang-orang yang beriman, bertakwa, dan selalu mengamalkan amalan-amalan soleh dan selalu berbuat kebaikan yang sebagaimana diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan meninggalkan seluruh larangannya. Itulah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung di hadapan Allah kadangkala sangat rugi di hadapan pandangan manusia. Itulah perbedaan antara dua sisi, yaitu beruntung dengan rugi. Kadangkala rugi yang dipandang oleh manusia karena ada orang yang mungkin hanya mencintai Allah dan Rasul-Nya, dan tentunya barangkali ia semata-mata menghabiskan waktunya beramal, beribadah, dan berbuat kebaikan hanya untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, tanpa pamrih, tanpa mengharapkan apapun dan imbalan apapun, karena ia tahu bagaimana tujuan dan akhir daripada perjalanan hidup ini. Maka siapalah di antara kita orang-orang yang paling beruntung? Seperti yang saya sebutkan tadi, itulah orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang pikirannya tidak hanya memikirkan duniawi, melainkan memikirkan akhirat, bahkan menjadi satu pokok pola pikir dalam memanage atau mengatur manajemen kehidupannya di dunia ini. Jadi sesungguhnya orang-orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang beriman, yang bertawakal kepada Allah, dan yang sungguh-sungguh mau merelakan apapun hanya untuk berbuat kebaikan sesuai dengan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, karena ia sadar dan ia tahu bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah bersifat sementara saja dan tidak akan mungkin untuk selama-lamanya. Meskipun ia telah meraih jabatan setinggi apapun, telah mendapatkan harta sebanyak apapun, dan telah meraih segala sesuatu yang dimana di dunia ini semuanya dapat diraih, tetapi kehidupan di dunia ini terbatas, dan akhirat kelaklah sesungguhnya kehidupan kita yang sebenar-benarnya hidup. Di sanalah sebenar-benar kehidupan yang semestinya yang harus kita bangun mulai dari saat ini untuk masa depan ke sana. Tetapi di mana pula kita sebagai manusia yang barangkali banyak kebutuhan-kebutuhan hidup yang memang harus kita penuhi pula di dunia ini, antara kebutuhan jasmani, itulah kelalaian, itulah ujian dan cobaan kepada kita semua, hingga kita lalai dan selalu lupa mengerjakan untuk masa depan akhirat kelak. Kita kadangkala banyak pola pikiran, energi kita habiskan hanya semata-mata untuk meraih impian kita di dunia ini, padahal impian yang ada di dunia ini tentang kemewahan hidup di dunia itu akan sirna, hanya menunggu waktunya saja. Siapapun kita di antara kita yang begitu tinggi jabatannya, begitu banyak hartanya, dan begitu apapun yang ia raih dan ia dapatkan, namun pada akhirnya ia mati juga. Begitulah cerita daripada antara beruntung dan rugi. Bila ada pertanyaan di sini bahwa siapakah orang-orang yang beruntung? Orang-orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang bertawakal kepada Allah, dan orang-orang yang memenuhi segala proses kehidupannya hanya semata-mata
sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dia tidak begitu mencintai dunia ini, meskipun ia hidup dengan tidak berkemewahan, meskipun ia tidak hidup dengan penuh jabatan dan harta yang melimpah, tetapi ia selalu beriman kepada Allah dan selalu mengingat Allah, selalu bersalawat kepada Rasulnya, selalu berzikir kepada Allah, memuji Rabbnya. Itulah orang-orang yang beruntung, dan itulah orang-orang yang cerdas sesungguhnya. Itulah orang-orang yang hebat sesungguhnya, dan itulah orang-orang yang berani sesungguhnya. Bukanlah orang-orang yang melimpah ruah harta dan memiliki banyak ilmu, tetapi ilmu atau harta tersebut hanya saja digunakan dan diperuntukkan semata-mata untuk duniawi saja. Maka orang-orang yang seperti itu, ia mau melakukan apapun dan apa saja kiranya akan mencapai dan tercapainya tujuannya, meskipun ada orang-orang yang akan luka ketika ia meraih impiannya tersebut. Kenapa? Karena orang-orang itu adalah orang-orang yang terlalu mencintai dunia. Jadi orang-orang yang terlalu mencintai dunia sesungguhnya adalah orang-orang yang rugi, bukanlah orang-orang yang beruntung. Nah, jadi itulah sekilas menurut pendapat saya yang saya sampaikan di sini. Bukan berarti saya mengajari, bukan berarti saya seolah-olah ceramah atau sok ini sok itu. Namun di sini saya menyampaikan hal ini sesuai yang pernah saya alami dalam kehidupan ini, sesuai juga dengan apa yang saya sudah jalankan dalam kehidupan ini, dan sesuai dengan kesadaran saya pada saat ini, ataupun yang pernah saya menyadari hal yang saya sudah sampaikan ini. Namun mungkin baru kali ini saya sampaikan, bukan berarti semata-mata saya ini memiliki kelebihan ilmu ataupun kelebihan sesuatu daripada semuanya, tidak, tetapi justru saya merasa yang sangat berkekurangan. Maka saya sampaikan di sini, saya adalah salah satu, mungkin termasuk daripada golongan orang-orang yang sangat-sangat rugi dan sungguh rugi, karena hingga detik ini, hingga saat ini, mungkin bila mana Allah menghitung amal ibadah saya, mungkin sangat-sangat sedikit, sangat-sangat minim sekali. Jadi padahal kehidupan di dunia ini hanya untuk meraih amal ibadah, hanya untuk menjalankan dan menghadapi segala macam ujian dan cobaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bukan ustadz, saya bukan kiai, saya bukan ulama, saya bukan habib, dan saya sesungguhnya bukanlah siapapun di antara orang-orang yang berilmu, tetapi saya adalah orang yang sesungguhnya adalah orang awam yang tidak memiliki ilmu apapun dalam bidang agama. Namun apa yang saya sampaikan di sini yaitu yang sudah pernah saya rasakan dan mengalami dalam menjalankan selama hidup yang sudah diberikan oleh Allah, atau sisa umur yang sudah diberikan kepada saya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa yang saya sampaikan di sini seperti apa yang sudah saya rasakan sebelumnya. Jadi oleh karena itu, jika ada manfaat dari cerita ini, maka seperti judul cerita awal yang saya sampaikan tadi, bahwa setiap manusia tidak ada yang berkeinginan rugi, tetapi pasti setiap manusia inginnya beruntung. Namun antara rugi dan beruntung dua sisi yang berbeda, namun hal tersebut tetap akan kita jalani sebagaimana manusia. Barangkali hanya yang dapat membedakan di sini antara kita menyadari secepat mungkin ataupun kita tidak pernah menyadari hal-hal tersebut. Jadi ketika kita tidak pernah menyadari, maka kita tidak akan pernah pula dapat mengantisipasi apa yang sudah kita lakukan, baik itu dalam mencapai visi dan misi hanya semata-mata untuk harta, jabatan, dan kekuasaan, ataupun apapun itu yang sifatnya untuk kepentingan duniawi saja. Itulah di sini saya sampaikan, kiranya ada yang merasakan seperti saya rasakan ini, hingga marilah kita cepat menyadarinya agar kita tidak terus-menerus terjebak di dalam keterpesonaan
begitu indahnya pandangan daripada kita tentang dunia atau hidup di dunia ini. Agar kita tidak rugi, maka marilah kita imbangkan bagaimana antara hidup di dunia ini dan di akhirat kelak. Kiranya kita memiliki kenikmatan, betul-betul nikmat di dunia ini, di akhirat juga sedemikian rupa. Maka jika ada di antara kita semua yang sudah memiliki harta yang berlimpah ruah, maka menurut saya bayarlah zakatnya dan bersedekahlah, rajinlah bersedekah dan bantulah bagi orang-orang yang membutuhkan dari bagian hartamu itu, karena hanya satu-satu itulah yang akan dapat kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan bila mana masih belum, maka kita harus bersabar kiranya. Namun yang paling penting di sini, kita jangan lupa selalu ingat Allah Subhanahu wa taala dan mensifati segala sesuatu apapun yang ada di dunia ini itu milik Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak memiliki apapun di dunia ini dan di akhirat kelak pula. Segala sesuatu apapun yang ada di dunia maupun di akhirat semata-mata itu hanya milik Allah, dan kita tidak memiliki apapun. Itulah sekilas yang dapat saya berbagi cerita di sini sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, judul dari awal tadi, antara cerita rugi dan cerita beruntung. Jika ada yang keliru daripada cerita ataupun bahasa saya di sini terkait dengan apa yang sudah saya rasakan, apa yang sudah saya jalankan, itulah yang saya ceritakan ini, maka mohon maaf kepada teman-teman pendengar semua yang menyaksikan cerita ini. Bila mana ada yang salah dan menyinggung perasaan Anda semua, maka saya mohon maaf kepada semuanya. Ini hanya saya membagi cerita kepada teman-teman semua. Kiranya ada sesama atau yang dapat merasakan sebagaimana yang sudah saya rasakan di cerita ini, maka secepatnya lah kita sadari, minimalnya kita dapat mengimbangi antara kepentingan kita di dunia dan kepentingan kita di akhirat kelak. Baik, terima kasih. Mohon maaf lebih dan kurang. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Tauhid saya akhiri dengan tauhid wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.